Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Robiatul Adawiyah. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nah teman-teman, jadi ini adalah suasana hari Minggu siang kemarin. Aku mau nyawer untuk anak aku. Nah ini uang yang kemarin aku bongkar ya dari celengan uang koin itu, udah aku pisah-pisahin lagi, terus aku tambahin sama permen. Jadi ini tuh rame banget, banyak keluarga, terus tetangga-tetangga juga, tetangga deket sih, pada ngumpul gitu. Nah ini yang aku maksud dengan nyawer kalau anak udah bisa jalan ya teman-teman. Jadi si uang koinnya tuh ya gitu dilempar-lemparin gitu biar sama orang lain dikumpulin gitu. Mungkin untuk sebagian teman-teman di daerahnya nggak ada yang kayak gini, tapi untuk di daerahku ini ada tradisi kayak gini. Dan ini tuh kalau buat aku salah satu cara untuk berbagi tapi dengan seru-seruan gitu. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lagi sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebentar lagi tahun 2022. Gimana nih teman-teman? Udah pada bikin resolusi tahun 2022 belum? Meskipun ada sebagian berita yang bilang kalau misalkan tahun 2022 itu udah nggak zamannya resolusi, tapi ya balik lagi sih, karena untuk bikin resolusi di awal tahun itu sepertinya udah jadi kebiasaan. Dan aku juga bakal bikin resolusi di tahun 2022, tapi di video aku yang lain. Nah untuk di video aku kali ini aku mau ngebahas tentang 7 kesalahan yang aku buat sehingga budgetingku itu gagal ya untuk di tahun ini, di tahun 2021. Di sini aku mau disclaimer dulu kalau aku bukanlah seorang pakar keuangan atau ahli dalam finansial. Aku cuman seorang ibu rumah tangga biasa aja. Nah, aku bikin video ini berdasarkan dari pengalaman yang aku rasain. Nah, jadi sebenarnya sebelumnya itu aku udah bikin video dari awal, cuman ternyata memori HP aku itu penuh. Jadi aku lupa untuk hapus beberapa video yang sebelumnya terdownload dan gak penting. Makanya ini udah kayak setengah jalan gitu, tapi nggak masalah. Oke, kita langsung bahas aja untuk 7 kesalahan budgetingku di tahun 2021 ini. Jadi yang pertama itu aku ngisi expense tracker itu semau aku. Nah, karena aku nggak isi konsisten setiap harinya atau setiap kali aku pakai duit, nggak langsung aku tulis, makanya di beberapa kategori itu ada over budget. Atau biasanya sih aku selalu mikirnya kayak gini, kok uang aku tinggal segini lagi ya, perasaan kemarin aku cuman beli ini dan ini. Jadi yang keingetnya itu cuman sedikit, beli ini dan ini. Sedangkan kan kalau misalkan ditulis konsisten setiap kali kita ngeluarin uang, pasti ketahuan uangnya itu bakalan dipakai untuk apa aja. Terus untuk kesalahan yang kedua adalah aku itu nggak menentukan persentasi untuk setiap kategori. Jadi aku itu ya udah asal aja gitu ngisi nominalnya tanpa tahu mana yang harusnya dilebihkan dan mana yang harusnya nominal atau budgetnya itu ditekan. Nah, aku baru ngeh setelah aku dapat buku personal finansial yang kemarin ya, yang dari Dompet Pintar. Jadi aku itu baca yang tentang persentasi anggaran, dan ternyata aku salah besar dengan enggak menentukan persentasinya.
Selanjutnya, untuk kesalahan aku yang ketiga adalah aku terlalu banyak membuat pos-pos atau kategori. Jadi mungkin untuk beberapa teman-teman yang udah lama nih subscribe ke channel aku dan nontonin channel aku, dari Agustus sampai Desember itu kan aku suka ganti-ganti gitu ya untuk kategorinya. Apalagi di bulan Oktober kalau nggak salah itu kategori aku itu banyak banget. Dan itu tuh aku masih coba-coba, makanya aku udah ngerasa ini nggak akan bener gitu karena terlalu banyak kategori, sementara untuk income-nya itu tidak mencukupi. Jadi untuk di setiap kategorinya itu yang diisinya itu sedikit, apalagi untuk tabungan banyak pos-posnya, banyak challenge-challenge-nya, jadinya nggak ada satupun yang berhasil. Makanya untuk selanjutnya aku bakal merubah kategori atau lebih menspesifikasiin lagi kategori-kategori mana yang benar-benar harus ada dalam budgetingku. Untuk kesalahanku yang keempat adalah tidak realistis dan tidak konsisten. Jadi untuk tujuan keuanganku itu terlalu muluk, terlalu segala diada-adain. Balik lagi, sementara penghasilannya itu tidak sesuai gitu. Kayak aku pengen ngumpulin dana darurat 3 juta. Di waktu yang bersamaan juga aku pengen cepet-cepet ngeakikahin anak aku. Terus aku juga pengen ngumpulin untuk dana pendidikan anak aku. Sementara untuk penghasilannya itu suami di bawah UMR gitu ya, makanya nggak akan tercapai dan itu tuh nggak realistis. Nah, selanjutnya untuk kesalahan aku yang kelima itu adalah berhutang untuk barang-barang konsumtif. Jadi mungkin untuk nomor yang kelima ini aku rasa hampir di semua rumah tangga atau hampir di semua orang itu bakalan mempengaruhi ya untuk budgetingnya kalau misalkan kita berhutang untuk barang-barang yang konsumtif. Selanjutnya untuk kesalahan yang terakhir yaitu impulsive buying. Jadi ini juga merupakan salah satu hal yang mungkin kebanyakan dari kita itu melakukannya ya. Kita berbelanja secara spontan tanpa memikirkan apakah kita memerlukan barang tersebut atau enggak untuk saat ini. Jadi ada beberapa barang yang memang aku perlukan, memang benar-benar aku perlukan, tapi tidak untuk saat ini. Sedangkan aku check out barang tersebut itu ya langsung hari itu juga gitu. Makanya itu yang bikin budgeting aku gagal. Oh ya teman-teman, aku baru sadar. Jadi sebenarnya ini tuh harusnya 6 kesalahan karena untuk yang tidak realistis dan tidak konsistennya itu aku jadikan 1 gitu ya. Jadi mohon dimaklum ya. Nah ini dia teman-teman untuk lebih jelasnya kesalahan-kesalahan aku di budgeting tahun 2021. Semoga jadi pembelajaran juga ya buat kita semua biar di tahun 2022 itu kita jadi lebih baik lagi. Jadi segini dulu aja video dari aku. Kalau kalian suka, kalian boleh like. Jangan lupa tinggalkan komentar dan subscribe untuk yang belum subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.